Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Diko Pratama dengan NPM 1971701P. Di sini saya akan menjelaskan dan meresum hasil dari perkuliahan di mata kuliah penulisan naskah digital. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan penulisan naskah digital. Naskah digital merupakan naskah yang dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Yaitu yang pertama ada namanya jenis-jenis format digital AZM, yaitu Amazon Word, yaitu sebuah format properti Amazon yang menyerupai format MOBI. Jadi kadang-kadang di sini dengan tanpa menyertakan digital rights management atau DRM. Yang kedua itu ada EPUB, yaitu adalah electronic publication, yaitu adalah didefinisikan oleh International Digital Publishing Forum, yaitu format standar yang digunakan untuk publikasi digital dan dokumen berdasarkan standar web. Yang ketiga itu ada KF8, yaitu format file dari Amazon. Format MOBI Pocket ditampilkan menggunakan perangkat yang dibaca sendiri. Yaitu selanjutnya ada PDB, yaitu Palm File Database, yaitu dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan operasi Palm. Selanjutnya itu adalah PDF, Portable Document Format, yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat mereka. Selanjutnya ada PRC, Palm Resource File, sering menyertakan alat baca. Untuk beberapa lainnya ada HTML, Hypertext Markup Language, CHM, Compressed HTML, XHTML, dan juga yang terakhir ada XML. Aplikasi membaca naskah digital, yaitu ada komputer atau laptop, yang kedua ada smartphone, yang ketiga ada telepon seluler. Naskah digital dan tangan-tangan kreatif. Di era digital sekarang kita dapat disajikan dengan berbagai informasi, bahkan hingga overload, dan kita tidak bisa menyikapinya gitu. Jadi lantas siapa sih yang melakukan itu semua? Yaitu yang pertama adalah content creator. Jadi content creation terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu content yang berarti konten, yang kedua yaitu creation, yaitu adalah pembuatan atau kreasi. Content creation merupakan suatu karya yang dibuat content creator dalam bentuk audio, visual, maupun teks melalui digital atau internet. Saat ini content creation berupa audio visual lebih banyak digandrungi oleh para content creator. Content creator adalah bagian dari sebuah tim kreatif yang terdiri dari misalnya penulis, ilustrator, fotografer, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa content creator adalah orang yang mampu menciptakan konten menarik. Nah, bagaimanakah hasil dari menjadi content creator? Yaitu semakin hebat menjadi seorang content creator, maka penghasilan pun akan semakin besar. Yaitu contohnya adalah YouTuber, selebgram, dan yang lain-lainnya. Content creation juga membuat suatu konten, baik berupa gambar, video, suara, ataupun gabungan dari beberapa materi. Pekerjaan yang lagi happening nih di era sekarang yaitu ada content creator, content writer, dan juga copywriter. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan di mana orang akan membuat konten yang menarik, yaitu berupa tulisan ataupun gambar, video, suara, ataupun gabungan dari beberapa materi. Yang pertama itu ada content writer, merupakan penulis profesional yang dimana tulisan tersebut akan dipublish di internet. Untuk syarat menjadi content creator itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama kemampuan dalam menulis konten, yang kedua yaitu ada content creator harus mengetahui apa yang disenangi oleh pembacanya, yang ketiga itu kemampuan riset dalam mengolah kata. Dan terus juga apa sih perbedaan dari content writer dan juga content creator? Untuk content creator memiliki pekerjaan yang lebih luas dibandingkan content writer. Copywriter memiliki job description yang hampir sama dengan content writer. Tujuan penulisan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat yang berperan sebagai konsumen untuk membeli suatu barang ataupun menggunakan suatu jasa. Yang membedakan adalah di sini tujuan dasarnya. Selanjutnya itu beda akun, beda konten. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan copywriter, content creator, dan juga copywriter serta teknik dalam membuat konten, di sini kita akan menjelaskan jenis akun sosialnya. Yaitu yang pertama ada namanya brand akun. Akunnya memang menampilkan akun perusahaan untuk sebagai representasinya. Yang kedua ada shopping akun, sesuai namanya, akun ini berjualan. Jadilah nama produk yang kita jual sebagai nama akunnya. Yang selanjutnya itu ada media akun, yaitu adalah akun media kita sendiri sebagai mengabarkan berita ataupun yang lagi happening. Yang keempat ada personal akun. Yang kelima ada blogger atau influencer.
Di sini akunnya itu topik yang dibahas harus terfokus dan jelas, apakah soal film, traveling, ataupun hal yang lainnya. Yang keenam ada community atau hobi akun. Biasanya terbentuk dari hobi, misalnya komunitas pecinta game Mobile Legends atau komunitas pecinta hewan. Ketujuh ada portofolio akun. Akun yang dibuat sebagai media untuk menampilkan hasil karya. Kumpulan hasil karya kita bisa dijadikan sebagai sarana promosi, tidak langsung sebagai profesi. Selanjutnya naskah biografi. Naskah digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat konten naskah, produk, marketing, ataupun promosi yang kemudian dipublikasi. Seorang kreator digital juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membuat hasil berbagai naskah, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai gambar visual. Autobiografi dan biografi merupakan salah satu media bagi para kreator dalam mengasah bakat dan keterampilannya. Teks biografi dan autobiografi. Teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa perjalanannya, masalahnya, lika-liku kehidupannya. Nah, ciri-ciri teks biografis ini ada beberapa macam, yaitu pertama, biografi dibuat berdasarkan informasi, fakta, serta disajikan dalam bentuk promosi. Yang kedua, faktualnya atau fakta didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Yang ketiga, pengalaman hidup seorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dapat menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang dan dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Nah, tujuan penulisan autobiografi ada yang pertama, mengenalkan diri kita secara detail kepada orang lain. Yang kedua, memberikan gambaran pelajaran serta kisah-kisah inspiratif. Yang ketiga, bahan pencitraan seseorang. Manfaat autobiografi. Pertama, sebagai refleksi untuk memahami masa lalu lebih baik. Yang kedua, membantu Anda untuk move on dari kejadian buruk di masa lalu. Yang ketiga, mengetahui bagaimana orang lain mengartikan dirimu. Yang keempat, menyadari perubahan dalam diri dari tahun ke tahun. Yang keempat, menyadari perubahan. Yang kelima, melihat kesalahan masa lalu dan memperbaikinya. Dan keenam, menjadi nilai plus masalah profesionalitas. Struktur autobiografi. Yang pertama adalah latar belakang keluarga, prestasi, pekerjaan, dan juga hasil karya. Perbedaan autobiografi dan biografi. Yang pertama itu adalah data-data atau informasi yang terdapat pada sebuah biografi itu dituangkan oleh orang lain yang mengandalkan dokumen penting, memanfaatkan narasumber atau studi literatur yang mengungkapkan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada subjeknya. Sementara informasi dari biografi seorang tokoh ini akan memberikan motivasi secara penting dan hikmah bagi para pembacanya. Subjek pada penulisan biografi ini lebih mengarah pada tokoh-tokoh terkenal dengan jasa-jasa dan pemikirannya. Sementara autobiografi sendiri dituangkan oleh diri sendiri beserta mengarang lainnya sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh tokoh dalam kehidupannya. Isinya berupa informasi tentang tahapan kehidupannya dari mulai masa sulit hingga masa keberhasilan. Peran penulis dalam penulisan media digital, yaitu yang pertama, penulis digital sebagai komunikator pesan harus provokatif, lucu, pintar, memiliki selera humor, serta dapat menarik peminat pembacanya. Yang kedua, penulis digital menjadi penyelenggara informasi atau penulis web yang baik, membantu pembaca mengatur semua informasinya, sehingga penulis digital hanya memfokuskan pada informasi yang penting bagi para pembaca. Yang ketiga yaitu penulis digital harus memahami media yang tepat dalam penyampaian informasi. Hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital nih, yaitu pertama ada credibility, bias, identification, transparency, dan juga accountability. Nah, untuk Carroll dalam bukunya Writing for Digital misalkan 7 cara meningkatkan kredibilitas, yaitu pertama, gunakan navigasi web, gunakan desain web, gunakan grafik, berkualitas tinggi, membuat tulisan yang bagus, dan memberikan informasi lengkap setiap halaman web. 6. Memberikan situs web yang relevan. Yang 7. Memiliki keahlian di bidangnya. Nah, judul dan subjudulnya itu pertama, pemikat dan pada satu kalimat, paragraf ringkasan singkat, visual, fotografi, klip audio video, cerita terkait, tautan yang berhubungan, dan terakhir itu linking, yaitu penghubung. Baiklah, itu saja resume dari mata kuliah penulisan naskah digital dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.